Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-136. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kota Tianxiu tampak tenang saat pasukan Ye Yunfei beristirahat dan berlatih keras. Namun ketegangan pecah ketika para ahli alam gua surga datang mengancam, hingga akhirnya mundur setelah melihat kekuatan formasi. Di sisi lain, kerajaan binatang dihancurkan oleh musuh dari wilayah bintang Xuan Huang, tetapi Ye Yunfei muncul dan membantai mereka dengan mudah, lalu mengetahui bahwa ribuan ahli telah memasuki benua dan menargetkan akademi penjaga. Ia kembali, memancing musuh berkumpul hingga ribuan orang mengepungnya, lalu sendirian membantai mereka secara brutal hingga tersisa sedikit yang melarikan diri. Setelah kemenangan, ia mengetahui King Luo diculik Tuan Muda Wu, lalu segera melacak keberadaannya dengan bantuan Taoist Dadi, bersumpah membalas dengan amarah yang membara. Pada saat itu, berita tentang Ye Yunfei yang berhasil membunuh lebih dari 4.000 prajurit alien kuat dalam satu pertempuran juga menyebar dengan cepat, bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain seperti arus tak terlihat yang membawa ketakutan sekaligus kekaguman. Seluruh benua Tianxuan bergetar, bukan karena guncangan fisik, melainkan karena gelombang emosi yang melanda setiap penjuru, membuat setiap makhluk hidup merasakan perubahan besar yang sedang terjadi. Baik mereka seniman bela diri dari benua Tianxuan maupun orang-orang dari alam lain, mereka semua langsung terdiam karena terkejut, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Sebuah sensasi yang muncul dari dalam hati ketika menyadari bahwa kekuatan yang begitu mengerikan kini benar-benar ada. Sendirian dan seorang diri, dia membunuh lebih dari 4.000 ahli di alam gua surga. Sebuah kenyataan yang sulit dipercaya, bahkan oleh mereka yang telah melihat banyak pertempuran sepanjang hidup mereka. Kehebatan tempur seperti itu telah melampaui ekspektasi semua orang, menembus batas pemahaman yang selama ini dianggap sebagai puncak kekuatan. Nama Ye Yunfei pun mulai bergema di setiap sudut benua, bukan hanya sebagai seorang kultivator, melainkan sebagai simbol kekuatan mutlak. Kemudian, sorak-sorai meriah bergema di seluruh benua Tianxuan, menggema dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyebar tanpa henti. Terutama generasi muda praktisi bela diri, yang sangat mengidolakan Ye Yunfei, menjadikannya panutan, membayangkan suatu hari bisa mencapai setengah dari kekuatannya saja sudah menjadi mimpi yang luar biasa. Di mata mereka, Ye Yunfei bukan lagi sekadar manusia biasa, melainkan sosok legendaris yang hidup di zaman mereka. Sebaliknya, semua pasukan asing, setelah mendengar berita itu, seperti kura-kura yang bersembunyi ketakutan, memilih untuk tidak menunjukkan diri, menahan napas dalam ketakutan yang mendalam. Ada lebih dari 5.000 surga gua yang telah memasuki benua Tianxuan kali ini, sebuah jumlah yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan mutlak yang tak tertandingi. Namun sekarang, setelah pertempuran itu, hanya tersisa lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 orang di alam gua surga itu sangat ketakutan, hati mereka dipenuhi kegelisahan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak mampu memahami bagaimana Ye Yunfei bisa sekuat itu, bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan yang begitu jauh melampaui logika. Di dalam hati mereka, muncul dugaan bahwa semua ini adalah jebakan, bahwa ras iblis kuno mungkin telah memancing mereka ke benua Tianxuan dengan maksud untuk mengirim mereka ke kematian. Ketakutan itu berubah menjadi keputusan bulat untuk segera pergi, meninggalkan benua ini secepat mungkin, karena jika mereka tetap tinggal, konsekuensinya akan menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. 1.000 lebih kultivator alam gua surga yang tersisa tidak berani berlama-lama lagi di benua Tianxuan. Setelah mendengar berita itu, mereka segera menuju Laut Barat untuk pulang, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam di sepanjang perjalanan mereka. Di Laut Barat, di dalam istana bawah tanah, suasana menjadi sangat tegang. Sesosok iblis kuno setinggi 9 meter menunjukkan kemarahan yang tidak tertahankan, ekspresinya penuh amarah yang membara, membuat seluruh istana bawah tanah terasa tertekan. Di sekelilingnya, iblis-iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya berlutut, masing-masing dipenuhi rasa takut dan gentar, tidak berani mengangkat kepala. Pangeran Tianmo tidak dapat menerima kenyataan bahwa Ye Yunfei bisa sekuat itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Di tengah situasi itu, seorang iblis kuno datang melapor bahwa puluhan ahli dari alam gua surga telah kembali dan meminta agar altar teleportasi diaktifkan untuk mengirim mereka kembali. Setelah mempertimbangkan sejenak, Pangeran Tianmo akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka kembali, menyadari bahwa tidak ada gunanya mempertahankan para ahli tersebut di tempat ini. Sementara itu, di suatu lokasi tertentu di atas benua Tianxuan, sebuah pesawat ruang angkasa melaju menuju Laut Barat dengan tujuan yang jelas. Di dalamnya terdapat 8 tetua yang semuanya memiliki kekuatan tingkat ke-10 dari alam gua surga,
masing-masing memancarkan aura yang kuat. Selain itu, terdapat sejumlah besar wanita muda dan cantik yang dapat digambarkan sebagai sangat menawan. Namun semua wanita ini memiliki kultivasi yang disegel, membuat mereka lemah dan tidak mampu melawan. Sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan, kesedihan, atau kemarahan, terjebak dalam situasi yang tidak mereka pilih. Di antara mereka, terdapat satu sosok yang duduk bersila dengan mata tertutup, berusaha menjaga ketenangan di tengah situasi yang mencekam. Sosok itu adalah Su Qingluo. Para lelaki tua di dalam pesawat ruang angkasa itu merasa puas dengan hasil perjalanan mereka ke benua Tianshuan. Mereka yakin bahwa Tuan Muda Wu akan memberikan hadiah besar atas keberhasilan mereka, terutama karena wanita dari keluarga Su yang mereka tangkap memiliki kecantikan dan aura yang sangat unik. Dalam pandangan mereka, wanita ini mungkin bahkan akan dijadikan selir oleh Tuan Muda Wu, sesuatu yang mereka anggap sebagai pencapaian besar. Meskipun demikian, ada sedikit penyesalan karena mereka harus pergi lebih awal, menyadari bahwa kemunculan Ye Yunfei telah mengubah segalanya. Mereka menganggap Ye Yunfei hanya sebagai jenius kecil yang tidak sebanding dengan Tuan Muda Wu, yang pada usia muda sudah mencapai alam inti mendalam tingkat rendah, sebuah pencapaian yang sangat tinggi bahkan di wilayah bintang Xuan Huang. Di sisi lain, di dalam pesawat ruang angkasa lain, Ye Yunfei bersama Taois Dadi sedang menuju Laut Barat. Taois Dadi menjelaskan bahwa klan Wu adalah salah satu klan terkuat, dengan leluhur yang mencapai alam pembentukan ilahi, namun Ye Yunfei tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Baginya, bahkan seorang kultivator alam pembentukan ilahi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Semakin mendekati Laut Barat, perasaan Ye Yunfei semakin tegang. Dalam kehidupan barunya, Su Qingluo adalah wanita yang paling disayanginya, dan ia tidak bisa menerima kemungkinan apapun yang terjadi padanya. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kekhawatiran yang bercampur menjadi satu. Kompas langit yang dibawa Taois Dadi semakin bersinar terang, jarum emasnya menunjuk lurus ke depan, memberikan arah yang jelas. Di hadapan mereka terbentang Laut Barat yang luas, dan Ye Yunfei segera menyadari bahwa para penculik berniat membawa Qingluo keluar dari benua Tianshuan. Di saat yang sama, banyak pesawat ruang angkasa lain berkumpul di Laut Barat dari berbagai penjuru, masing-masing membawa kultivator alam gua surga yang ingin melarikan diri. Ketakutan mereka terhadap Ye Yunfei begitu besar hingga tidak ada yang berani tinggal lebih lama. Pesawat ruang angkasa Ye Yunfei bergerak berdampingan dengan beberapa di antaranya, namun tidak ada satupun yang menyadari kehadirannya. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei dapat melihat dan mendengar mereka dengan jelas, mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Ye Yunfei tidak tertarik pada mereka. Seluruh perhatiannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu menyelamatkan Su Qingluo. Dengan pengetahuan Taois Dadi tentang lokasi altar teleportasi klan iblis kuno, mereka langsung mengubah arah menuju tujuan tersebut. Kecepatan pesawat ruang angkasa ditingkatkan hingga batas maksimum, melesat menuju kedalaman Laut Barat, membawa tekad yang kuat dan niat membunuh yang semakin membara di dalam diri Ye Yunfei. Sebagian besar hari kemudian, suasana di atas Laut Barat tampak luas dan tenang. Namun di balik permukaan yang tampak biasa itu tersembunyi rahasia besar yang menjadi pusat dari semua kekacauan yang terjadi di benua Tianshuan. Master Dadi tiba-tiba menghentikan pesawat ruang angkasa di udara, tatapannya tertuju tajam ke hamparan laut di bawah, seolah-olah ia dapat melihat menembus kedalaman yang gelap dan sunyi itu. Ia kemudian menunjuk ke bawah, menjelaskan bahwa altar teleportasi terletak di istana bawah tanah di dasar laut di daerah tersebut. Sebelum Taois Dadi selesai mengutarakan niatnya untuk turun, Ye Yunfei sudah bergerak lebih dulu. Tubuhnya melesat keluar dari pesawat ruang angkasa tanpa ragu sedikit pun, langsung menembus permukaan laut dan menuju kedalaman. Gerakannya cepat, tegas, dan penuh tujuan, seolah-olah tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat menghentikannya. Beberapa tarikan napas kemudian, Ye Yunfei telah tiba di dasar laut. Di sana, pemandangan yang terbentang di hadapannya sangat mencengangkan. Ia menemukan bahwa sejumlah besar pasukan alien ditempatkan di dasar laut ini. Kam-kam militer berdiri rapat, tersusun dengan rapi dan terorganisir, menunjukkan bahwa tempat ini adalah basis penting yang dijaga dengan ketat. Tak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah, sebuah struktur besar yang tersembunyi di kedalaman, seolah-olah menjadi jantung dari seluruh operasi ini. Taois Dadi diam-diam mendekat dan menjelaskan bahwa altar teleportasi berada di dalam istana tersebut. Namun perhatian Ye Yunfei tidak hanya tertuju pada altar. Ia langsung menanyakan keberadaan Qingluo, dan Taois Dadi, yang telah menggunakan kompas surgawi untuk melacaknya, memastikan bahwa Qingluo juga berada di dalam istana bawah tanah ini. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa mereka harus masuk dengan hati-hati dan tidak menarik perhatian.
Jika anak buah Tuan Muda Wu berhasil membawa King Luo ke altar teleportasi, maka akan sangat sulit untuk mengejar mereka. Di pintu masuk istana bawah tanah, terdapat beberapa formasi canggih yang dibangun oleh ras iblis kuno. Formasi-formasi ini cukup kuat dan akan membutuhkan waktu untuk dihancurkan secara paksa. Oleh karena itu, Taois Dadi menyarankan agar mereka menyelinap masuk secara diam-diam. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan area tersebut dan dengan cepat menemukan keberadaan formasi-formasi itu. Ia juga melihat bahwa sekelompok iblis kuno sedang berpatroli di sekitar pintu masuk, menjaga dengan ketat setiap pergerakan yang mencurigakan. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei mulai menganalisis formasi-formasi tersebut dengan kekuatan jiwanya. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, ia telah memahami seluruh struktur dan mekanisme dari formasi tersebut. Kemampuan analisisnya yang luar biasa membuat semua hal yang tampak rumit menjadi jelas di matanya. Taois Dadi sempat berniat membantu dengan mencari cara agar mereka bisa masuk, mengandalkan pengalamannya sebagai seseorang yang berasal dari wilayah bintang Xuan Huang. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Ye Yunfei sudah mengambil tindakan. Ia meraih lengan Taois Dadi, mengaktifkan jubah bayangan surgawi, dan dalam sekejap berubah menjadi sosok yang samar, hampir tidak terlihat. Dengan kecepatan yang luar biasa, Ye Yunfei membawa Taois Dadi langsung menuju pintu masuk istana bawah tanah. Formasi-formasi yang sebelumnya tampak sebagai penghalang yang sulit ditembus sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ia melewati semuanya dengan mudah, seolah-olah formasi tersebut tidak pernah ada. Para anggota klan iblis kuno yang berpatroli hanya merasakan sesuatu yang samar lewat di depan mereka, namun tidak mampu melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dengan kecepatan dan teknik yang dimiliki Ye Yunfei, tidak mungkin mereka dapat mendeteksi kehadirannya. Taois Dadi sangat terkejut melihat bagaimana formasi-formasi tersebut tidak memberikan efek apapun terhadap Ye Yunfei. Ia tidak dapat memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena formasi yang dibuat oleh ras iblis kuno dikenal sangat kuat dan kompleks. Di dalam istana bawah tanah, suasana terlihat sangat sibuk. Sejumlah besar anggota ras iblis kuno bergerak ke sana kemari, menjalankan tugas mereka masing-masing. Selain itu, terdapat juga banyak seniman bela diri manusia yang berada di sana. Kemungkinan besar adalah mereka yang telah bekerja sama atau diberi izin untuk masuk. Karena siapapun yang berada di dalam istana ini telah diizinkan untuk berada di sana, tidak ada yang merasa curiga terhadap kehadiran Ye Yunfei dan Taois Dadi, meskipun wajah mereka tidak dikenal. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya, dan dalam sekejap, ia memahami seluruh struktur bagian dalam istana bawah tanah. Di tengah istana, terdapat altar teleportasi kuno yang menjadi pusat dari semua aktivitas ini. Senyum dingin muncul di wajah Ye Yunfei saat ia menyadari bahwa ia akhirnya menemukan altar tersebut. Altar inilah yang memungkinkan pasukan asing menyerang benua Tianxuan. Tanpa altar ini, semua rencana mereka tidak akan mungkin terjadi. Taois Dadi menunjukkan sebuah aula besar, menjelaskan bahwa King Luo berada di sana. Namun Ye Yunfei tidak langsung menuju aula tersebut. Ia justru bergegas menuju altar teleportasi, menyadari bahwa menghancurkan altar ini adalah langkah kunci untuk mengendalikan situasi. Dengan kecepatan yang luar biasa, Ye Yunfei tiba di altar teleportasi dalam sekejap. Di sekeliling altar, lebih dari 100 ahli klan iblis kuno dari alam gua surga duduk bersila, menjaga altar dengan penuh kewaspadaan. Ketika mereka melihat Ye Yunfei, semua mata langsung tertuju padanya. Namun tanpa ragu, Ye Yunfei segera bertindak. 5 pedang spiritual muncul dan membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen, menyerang para penjaga tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dalam waktu singkat, puluhan ahli dari ras iblis kuno musnah. Ye Yunfei kemudian melesat ke atas altar teleportasi. Ia langsung mengerahkan kekuatan fisiknya tanpa ragu, kekuatan yang begitu besar hingga seluruh istana bawah tanah merasakan dampaknya. Lengan Ye Yunfei membesar, berubah menjadi sepasang lengan naga yang penuh kekuatan. Dengan kedua tinju yang tampak seperti bukit kecil, ia mulai menghantam altar teleportasi secara terus-menerus, berusaha menghancurkannya sepenuhnya. Para ahli iblis kuno yang tersisa mencoba menghentikannya, menyerbu dengan segala kemampuan mereka. Namun pedang roh 5 elemen terus bergerak, menghabisi mereka satu persatu tanpa memberi kesempatan. Di saat yang sama, di aula besar, Pangeran Tianmo sedang menjamu 8 tetua dari klan bela diri dengan penuh hormat. Ia bersikap rendah hati, menyadari bahwa kekuatan mereka jauh melampaui ras iblis kuno. Para tetua tersebut bersiap untuk kembali ke wilayah bintang Xuan Huang, dan Pangeran Tianmo berniat mengaktifkan altar teleportasi untuk mengirim mereka pulang. Namun tiba-tiba, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar, membuat semua orang terkejut. Pangeran Tianmo merasakan firasat buruk,
menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Pada saat yang sama, sejumlah besar ahli dari alam gua surga dari wilayah bintang Xuan Huang mulai memasuki istana bawah tanah, merasa lega karena mereka akhirnya bisa meninggalkan benua Tianxuan. Mereka masih diliputi ketakutan terhadap Ye Yunfei, mengingat kekuatan mengerikan yang telah ia tunjukkan. Namun saat mereka mulai merasa aman, perubahan besar terjadi di sekitar mereka. Getaran yang semakin kuat menyebar ke seluruh istana, membuat semua orang saling memandang dengan kebingungan dan ketakutan, tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tengah suasana yang menegang dan dipenuhi tekanan tak kasat mata, keberadaan Ye Yunfei tampak begitu mencolok, seolah menjadi pusat dari segala kekacauan yang sedang terjadi. Tindakannya yang tanpa ragu menghancurkan altar teleportasi menimbulkan kepanikan yang menjalar cepat ke sekelilingnya. Seruan peringatan yang sebelumnya terdengar kini berubah menjadi gelombang kegelisahan yang semakin membesar, menggambarkan betapa gentingnya situasi saat itu. Pendeta Taois yang berada tidak jauh darinya merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Rasa takut yang mendalam muncul ketika menyadari apa yang sedang dilakukan Ye Yunfei. Dalam benaknya, kehancuran altar teleportasi itu bukan hanya sekadar tindakan ceroboh, melainkan ancaman yang bisa memutus satu-satunya jalan menuju wilayah bintang Xuan Huang. Ia berusaha bergerak mendekat dengan niat menghentikan tindakan tersebut, namun sorot mata Ye Yunfei yang dingin dan penuh tekanan membuat langkahnya terasa tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ye Yunfei berdiri tegap, tubuhnya memancarkan aura yang tegas dan tak tergoyahkan. Tatapannya mengandung keyakinan mutlak, seolah ia telah mempertimbangkan segala konsekuensi dari tindakannya. Bagi dirinya, altar teleportasi itu bukanlah harapan, melainkan ancaman laten yang dapat membawa kehancuran bagi benua Tianxuan. Dalam pemahamannya, benda itu tidak lebih dari sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana besar jika dibiarkan tetap utuh. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, Ye Yunfei terus melancarkan serangan demi serangan ke arah altar teleportasi. Retakan mulai muncul, menyebar perlahan di permukaannya. Namun, konstruksi altar yang dibangun oleh ras iblis kuno dengan sumber daya besar membuatnya tetap bertahan, meskipun tekanan yang diterimanya terus meningkat. Setiap gerakan Ye Yunfei mengandung kekuatan yang terkendali, menunjukkan betapa besar kendali yang ia miliki atas tubuh dan energinya. Di sisi lain, Master Dadi yang menyaksikan kejadian itu mulai merasakan kegelisahan yang bercampur dengan kebingungan. Ucapan Ye Yunfei tentang adanya cara lain menuju wilayah bintang Xuan Huang memunculkan dugaan yang membuat pikirannya bergetar. Ia mencoba memahami maksud di balik keyakinan tersebut, namun sebelum sempat menarik kesimpulan, situasi di sekitarnya berubah drastis. Kegaduhan yang sebelumnya hanya terasa di sekitar altar kini menyebar ke seluruh bagian istana bawah tanah. Atmosfer menjadi tegang, seolah udara itu sendiri ikut menahan napas. Dalam sekejap, kesunyian yang mencekam muncul sebelum akhirnya digantikan oleh reaksi yang datang terlambat namun penuh kepanikan. Pangeran Tianmo menjadi sosok pertama yang menyadari lokasi sebenarnya dari altar teleportasi tersebut. Kesadarannya datang dengan cepat, diikuti oleh reaksi yang penuh amarah dan urgensi. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi kilatan energi iblis yang melesat menuju pusat kekacauan. Tidak hanya dirinya, hampir seluruh manusia dan iblis yang berada di dalam maupun di luar istana bawah tanah segera bergerak. Mereka berbondong-bondong menuju lokasi altar, seolah ditarik oleh satu tujuan yang sama. Dalam waktu singkat, area tersebut dipenuhi oleh sosok-sosok kuat yang datang dari berbagai arah, masing-masing membawa ekspresi terkejut dan marah. Ketika mereka tiba dan melihat kondisi altar yang telah dipenuhi retakan, rasa takut langsung menyelimuti hati mereka. Altar itu adalah satu-satunya jalan pulang bagi mereka. Kehancurannya berarti terputusnya harapan untuk kembali ke medan bintang Xuan Huang. Ketakutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang diarahkan sepenuhnya kepada Ye Yunfei. Namun, sebelum kemarahan itu benar-benar meledak menjadi tindakan, seseorang mengenali sosok yang berdiri di depan altar tersebut. Nama Ye Yunfei menyebar dengan cepat di antara mereka, membawa serta bayangan akan reputasi mengerikan yang telah ia bangun. Sosok yang mampu membantai ribuan kultivator dalam satu pertempuran kini berdiri tepat di hadapan mereka. Keheningan seketika menyelimuti kerumunan. Bahkan langkah kaki pun terasa tertahan. Tekanan yang dibawa oleh nama Ye Yunfei membuat mereka secara naluriah berhenti, meskipun sebelumnya dipenuhi amarah. Di tengah situasi tersebut, perhatian Ye Yunfei tiba-tiba teralihkan. Indra jiwanya menangkap sesuatu yang sangat familiar. Sebuah aura yang tidak mungkin ia lupakan, aura milik Su Qingluo. Tanpa ragu, pandangannya langsung tertuju pada seorang lelaki tua di antara kerumunan. Dengan kemampuan persepsinya, Ye Yunfei menyadari bahwa lelaki tua itu membawa sebuah pesawat ruang angkasa. Di dalamnya, keberadaan Su Qingluo terasa jelas.
Perasaan yang selama ini tertahan langsung berubah menjadi dorongan kuat yang tak bisa dibendung. Dalam sekejap, tubuh Ye Yunfei menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di hadapan lelaki tua tersebut. Jarak di antara mereka nyaris tidak ada. Kedekatan itu membuat lelaki tua tersebut kehilangan kendali atas emosinya, rasa takut langsung menguasai dirinya hingga wajahnya berubah pucat. Upaya untuk mundur pun terhalang oleh kemunculan 5 pedang roh yang melayang di belakangnya. Jalan pelarian tertutup sepenuhnya. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun, Ye Yunfei melancarkan serangan beruntun. Serangan jiwa langsung menekan lautan kesadaran lawannya, sementara formasi pedang yang terbentuk di belakangnya melepaskan energi yang mematikan. Di saat yang sama, tinjunya bergerak dengan presisi yang mematikan. Lelaki tua itu mencoba bertahan, namun rasa takut yang telah menguasai dirinya membuat reaksinya menjadi lambat. Ia bahkan sempat meremehkan kekuatan pukulan tersebut, mengira bahwa serangan itu tidak memiliki tenaga yang berarti. Namun, dalam sekejap, kekuatan sebenarnya dari pukulan itu muncul secara tiba-tiba, tepat di hadapannya. Kepala lelaki tua itu hancur, meninggalkan tubuh tanpa nyawa yang langsung jatuh tanpa daya. Teknik yang digunakan Ye Yunfei menunjukkan tingkat penguasaan yang luar biasa, di mana kekuatan serangan disembunyikan hingga saat terakhir, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei mengambil pesawat ruang angkasa dari tubuh tersebut. Saat merasakan keberadaan Su Qingluo di dalamnya, beban berat di hatinya seolah terangkat. Kelegaan yang muncul begitu nyata, meskipun situasi di sekelilingnya masih dipenuhi ancaman. Namun, tindakan itu memicu reaksi dari 7 lelaki tua lainnya. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka, namun mereka tetap mencoba mengeluarkan ancaman, menyebut nama Tuan Muda Wu dan konsekuensi yang akan dihadapi Ye Yunfei. Tanpa memberikan perhatian pada ancaman tersebut, Ye Yunfei langsung bertindak. Dalam waktu yang sangat singkat, satu persatu dari mereka jatuh tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Gerakan Ye Yunfei begitu cepat dan efisien, seolah setiap langkahnya telah diperhitungkan dengan sempurna. Pemandangan itu membuat semua yang menyaksikannya merasakan ketegangan yang luar biasa. Bahkan para ahli di puncak alam gua surga tampak tak berdaya di hadapan kekuatan yang ditunjukkan Ye Yunfei. Setelah memastikan tidak ada ancaman langsung dari kelompok tersebut, Ye Yunfei kembali fokus pada altar teleportasi. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan serangan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Di sisi lain, para kultivator dan iblis mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Kesadaran itu berubah menjadi keputusan kolektif untuk menyerang bersama. Dalam waktu singkat, pasukan besar berkumpul dan bergerak serempak. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu, memenuhi seluruh area di sekitar istana bawah tanah. Gelombang kekuatan yang mereka bawa membuat seluruh wilayah tersebut bergetar hebat, bahkan hingga mempengaruhi area laut di atasnya. Pangeran Tianmo berada di garis depan, tubuhnya memancarkan tekanan yang luar biasa. Ia bergerak dengan keyakinan penuh, memimpin serangan menuju Ye Yunfei. Di tengah tekanan dari pasukan besar tersebut, Ye Yunfei tetap berdiri dengan tenang. Matanya memancarkan semangat bertarung yang semakin membara, seolah situasi ini justru menjadi sesuatu yang ia nantikan. Pertempuran besar yang tak terhindarkan pun berada di ambang dimulai, dengan Ye Yunfei berdiri sebagai pusat dari badai yang akan segera menyapu segalanya. Di tengah medan yang telah berubah menjadi kacau dan penuh tekanan, teriakan membunuh yang sebelumnya menggema kini seolah melebur menjadi niat yang membara di dalam diri Ye Yunfei. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Gerakannya tegas, penuh keyakinan, seakan seluruh kehendaknya terkumpul pada satu titik yang sama. 5 pedang roh yang mengikutinya segera bergerak, membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Susunan itu tampak sempurna dan harmonis, namun pada saat yang sama memancarkan aura yang mematikan. Formasi tersebut melaju lurus ke depan, menyapu segala yang menghalangi jalannya dengan kecepatan yang menakutkan. Setiap lintasan yang dilalui oleh pedang roh 5 elemen meninggalkan kehancuran yang tak terelakkan. Pasukan asing yang berada di jalurnya tidak mampu bertahan, tubuh mereka langsung terpisah dari kehidupan, dan dalam waktu singkat, terbentuk jejak darah yang panjang di antara barisan mereka. Pemandangan itu memperlihatkan betapa besar kesenjangan kekuatan antara Ye Yunfei dan mereka. Saat pedang roh 5 elemen dilepaskan, gerakannya tidak hanya cepat, tetapi juga presisi, seolah setiap ayunan telah ditentukan sebelumnya. Serangan itu terus berlanjut tanpa jeda, menciptakan tekanan yang membuat musuh kehilangan keberanian untuk mendekat. Di saat yang sama, Ye Yunfei melepaskan kekuatan supranatural fisiknya. Tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mencolok, perlahan namun pasti tumbuh semakin tinggi. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi sosok raksasa setinggi 30 kaki,
menjulang di tengah medan pertempuran seperti pilar yang tak tergoyahkan. Setelah melepaskan kemampuan supranatural fisiknya, kekuatan fisik Ye Yunfei juga meningkat secara drastis. Angkanya mencapai lebih dari 80 juta jin, sebuah kekuatan yang bahkan sulit dibayangkan oleh kebanyakan kultivator. Setiap gerakannya kini membawa tekanan yang luar biasa, cukup untuk membuat tanah di sekitarnya terasa berat. Dengan tubuh raksasa itu, Ye Yunfei mengangkat kakinya yang besar dan menghentakkannya ke arah altar teleportasi. Gerakannya cepat dan berulang, tanpa memberi ruang bagi altar tersebut untuk bertahan. Ia terus menginjaknya berkali-kali, setiap hentakan menambah kerusakan yang sudah ada. Altar teleportasi itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran total. Struktur yang sebelumnya kokoh kini menjadi rapuh, retakan semakin melebar, dan stabilitasnya semakin menurun. Energi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak terkendali, memperlihatkan bahwa altar itu berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, pasukan asing yang menyaksikan kejadian itu mulai diliputi ketakutan yang mendalam. Kesadaran bahwa altar teleportasi adalah satu-satunya jalan pulang membuat mereka panik. Tanpa perlu diperintah secara rinci, mereka segera bergerak, menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan jumlah yang sangat besar, seperti gelombang yang terus datang tanpa henti. Berbagai energi dan artefak magis diluncurkan secara bersamaan. Serangan demi serangan mengarah ke tubuh tinggi Ye Yunfei, mencoba menghentikan langkahnya. Namun, Ye Yunfei tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia melancarkan rentetan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang dahsyat, cukup untuk menahan bahkan membalikan serangan yang datang. Pada saat yang sama, kakinya tidak berhenti bergerak. Ia terus menghentakkan altar teleportasi berulang kali, memastikan bahwa tidak ada kesempatan bagi altar itu untuk bertahan. Tekanan yang diberikan semakin besar, hingga akhirnya struktur altar tersebut mencapai batasnya. Setelah menerima serangan tanpa henti dalam waktu yang cukup lama, altar teleportasi itu akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Struktur yang sudah rapuh itu runtuh sepenuhnya, hancur menjadi bagian-bagian kecil yang tak lagi memiliki fungsi. Pemandangan itu langsung menimbulkan keputusasaan di antara pasukan asing. Mereka yang sebelumnya masih memiliki harapan kini hanya bisa menatap sisa-sisa altar yang telah hancur. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, dipenuhi ketidakpercayaan dan kehilangan arah. Aktivitas pertempuran sempat terhenti. Banyak dari mereka hanya berdiri diam, menatap altar yang telah hancur berkeping-keping, seolah belum bisa menerima kenyataan yang terjadi. Harapan untuk kembali ke wilayah Bintang Xuan Huang telah lenyap dalam sekejap. Berbeda dengan mereka, Ye Yunfei justru menunjukkan ekspresi yang jauh lebih santai. Ia menoleh dan menggerakkan tangannya dengan sikap mengejek, memperlihatkan bahwa kehancuran altar teleportasi adalah sesuatu yang memang ia rencanakan sejak awal. Baginya, tindakan itu menandakan bahwa krisis di benua Tianxuan telah benar-benar berakhir. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Pada momen berikutnya, niat membunuh dalam diri Ye Yunfei kembali memuncak. Ia bergerak maju, menyerbu ke arah pasukan asing dengan kekuatan penuh, seperti makhluk purba yang tak terbendung. Pembantaian pun dimulai. Sosok raksasa Ye Yunfei bergerak di tengah pasukan, meninggalkan jejak kehancuran di setiap langkahnya. Tubuh-tubuh berguguran tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Tumpukan kepala dan aliran darah mulai memenuhi medan pertempuran, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Dengan lengan raksasa yang kuat, Ye Yunfei menerjang ke depan, menyapu ribuan pasukan asing sekaligus. Tidak ada yang mampu bertahan dari serangannya. Setiap gerakan terasa seperti keputusan akhir bagi siapapun yang berada di jalurnya. Ia juga melompat tinggi, lalu menghentakkan kakinya ke bawah dengan kekuatan penuh. Dampak dari gerakan itu membuat ribuan musuh langsung kehilangan bentuk, tidak lagi mampu mempertahankan tubuh mereka. Di sisi lain, formasi pedang yang terdiri dari 5 pedang spiritual terus bergerak, berputar dan menyerang tanpa henti. Ia bekerja seperti mesin yang tidak pernah lelah, menghancurkan siapapun yang berada dalam jangkauannya. Lebih dari 1000 ahli di alam gua surga yang sebelumnya dianggap kuat kini tampak tidak berarti. Di hadapan Ye Yunfei, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Begitu menjadi target, akhir mereka sudah ditentukan. Pangeran Tianmo yang menyaksikan semua ini hanya bisa terpaku. Sosok Ye Yunfei di matanya tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, melainkan seperti dewa kematian yang turun ke dunia fana. Rasa percaya diri yang sebelumnya ia miliki mulai runtuh. Sebagai seseorang dengan kekuatan tingkat ke-10 alam gua surga dan status tinggi di wilayah Bintang Xuan Huang, ia selalu menganggap dirinya luar biasa. Namun, pada saat ini, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Ye Yunfei secara langsung.
Ketakutan mulai menyebar di antara pasukan asing. Satu persatu mulai kehilangan semangat bertarung. Beberapa di antaranya bahkan tidak mampu menahan tekanan mental yang mereka rasakan, hingga akhirnya memilih untuk melarikan diri. Keputusan itu segera diikuti oleh yang lain. Semakin banyak pasukan asing berbalik arah, meninggalkan medan pertempuran dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Mereka yang masih bertahan pun tidak lagi memiliki tekad yang kuat. Di tengah kekacauan itu, para ahli dari ras iblis kuno bergegas mendekati Pangeran Tianmo. Mereka menyadari bahwa keselamatan sang pangeran jauh lebih penting. Dengan ekspresi cemas, mereka mencoba membujuknya untuk segera pergi. Pangeran Tianmo menatap Ye Yunfei dengan penuh kebencian. Sebagai seorang pangeran dengan status tinggi, kenyataan bahwa ia harus melarikan diri dari seorang manusia muda terasa sangat memalukan. Perasaan frustrasi memenuhi dirinya. Namun, situasi tidak memberinya banyak pilihan. Setelah mempertimbangkan keadaan, ia akhirnya mengambil keputusan. Bersama para pengikutnya, ia mulai meninggalkan istana bawah tanah. Ye Yunfei yang telah mengincarnya sejak awal segera menyadari hal itu. Tanpa ragu, ia bergerak mengejar, tidak berniat membiarkan targetnya lolos begitu saja. Para ahli iblis kuno yang melihat Ye Yunfei mendekat langsung mengambil tindakan. Mereka berbalik, menghadapi Ye Yunfei dengan tekad untuk menahan langkahnya, meskipun mereka tahu risiko yang harus dihadapi. Sementara itu, Pangeran Tianmo mengeluarkan jimat kuning dan mengaktifkannya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempat itu. Ye Yunfei yang tiba di lokasi hanya menemukan para penghalang. Dengan beberapa serangan cepat, ia menyingkirkan mereka semua. Meski demikian, target utamanya telah menghilang. Ia sempat merasa terkejut saat menyadari jenis jimat yang digunakan. Jimat kecepatan tingkat rendah adalah benda yang sangat berharga, bahkan di wilayah bintang Xuan Huang. Fakta bahwa Pangeran Tianmo memilikinya menunjukkan statusnya yang tidak biasa. Namun, Ye Yunfei tidak terlalu memikirkannya. Selama targetnya masih berada di benua Tianxuan, ia yakin suatu saat akan menemukannya kembali. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perburuan terhadap pasukan asing yang tersisa. Dalam waktu setengah jam, sebagian besar dari mereka telah dimusnahkan. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Wilayah laut tempat pertempuran itu berlangsung berubah sepenuhnya. Airnya dipenuhi warna merah, menciptakan pemandangan yang mengerikan, seolah seluruh area itu telah berubah menjadi lautan darah. Di tengah semua itu, Ye Yunfei berdiri sendirian. Di sekelilingnya hanya ada tumpukan mayat. Niat membunuh yang masih tersisa dalam dirinya terasa begitu kuat, bahkan dapat dirasakan oleh siapapun yang melihatnya. Dari kejauhan, Guru Dadi memperhatikan dengan perasaan yang kompleks. Ia menggelengkan kepala, melihat Ye Yunfei yang kini tampak seperti sosok yang jauh dari manusia biasa. Namun, Ye Yunfei tetap tenang. Baginya, semua ini hanyalah balasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukan pasukan alien terhadap benua Tianxuan. Guru Dadi akhirnya menghela napas panjang, menerima kenyataan tersebut. Percakapan di antara mereka berlangsung dalam bentuk pemahaman yang lebih dalam. Ye Yunfei menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan jalan lain menuju wilayah bintang Xuan Huang. Ia tidak mungkin membiarkan dirinya terjebak tanpa rencana. Mendengar hal itu, Guru Dadi merasa lega. Ia menyadari bahwa Ye Yunfei memang bukan sosok yang bisa dibatasi oleh dunia kecil seperti benua Tianxuan. Tanpa berlama-lama, Ye Yunfei bergerak menuju permukaan laut, lalu melesat ke langit. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan pasukan besar yang datang dari berbagai arah. Mereka semua datang dengan tujuan yang sama, yaitu membantu Ye Yunfei dan memastikan keselamatannya. Ketika mengetahui bahwa Su Qingluo telah diselamatkan, rasa lega langsung menyebar di antara mereka. Kemudian, muncul gagasan untuk menghancurkan altar teleportasi demi mengamankan masa depan benua Tianxuan. Namun, Ye Yunfei dengan tenang menjelaskan bahwa altar itu sudah tidak ada lagi. Kata-katanya membuat semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa ia telah menyelesaikan masalah sebesar itu seorang diri. Di tengah suasana yang masih dipenuhi ketegangan setelah pertempuran besar, perhatian semua orang kini sepenuhnya tertuju pada satu sosok. Ye Yunfei berdiri dengan tenang, sementara sisa-sisa pertempuran masih terasa di sekelilingnya. Tatapan yang diarahkan kepadanya tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan harapan yang bercampur dengan kegugupan. Penguasa kota kuno itu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak dalam hatinya. Pandangannya tertuju lurus pada Ye Yunfei, seolah ingin memastikan kebenaran dari sesuatu yang sangat penting. Dalam keadaan itu,
Ia menyampaikan pertanyaan mengenai altar tersebut yang telah dihancurkan oleh Ye Yunfei, dengan nada yang menunjukkan kegugupan yang sulit disembunyikan. Orang-orang di sekitarnya juga menahan napas tanpa sadar. Mereka semua menatap Ye Yunfei, menunggu jawaban yang akan menentukan nasib benua Tianxuan. Tidak ada yang berani bersuara, seolah suara sekecil apapun dapat merusak momen yang begitu menentukan ini. Ye Yunfei memahami perasaan mereka. Ia mengangguk dengan tenang, menunjukkan bahwa ia telah menghancurkan altar teleportasi itu. Gerakannya sederhana, namun makna di baliknya begitu besar. Untuk sesaat, suasana menjadi hening mencekam. Tidak ada yang langsung bereaksi, seolah semua orang membutuhkan waktu untuk benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Namun kemudian, suasana itu berubah secara drastis. Seseorang tiba-tiba meraung, menyampaikan kegembiraan yang tidak bisa lagi ditahan. Seruan itu seperti percikan yang menyulut emosi seluruh kerumunan. Dalam sekejap, hampir semua orang mulai berteriak histeris, meluapkan perasaan lega yang selama ini terpendam. Benua Tianxuan akhirnya aman. Kenyataan itu membuat banyak orang hampir tidak percaya. Para ahli terkemuka dari benua Tianxuan, termasuk penguasa kota kuno, menunjukkan ekspresi antusias yang jarang terlihat. Mereka bersorak berulang kali, seolah ingin memastikan bahwa momen ini benar-benar nyata. Penguasa kota kuno itu kemudian berbicara dengan lantang, menyatakan bahwa semua ini berkat Komandan Ye, yang telah menjadi penyelamat benua Tianxuan. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun keraguan. Pernyataan itu segera diikuti oleh banyak orang. Mereka menyatakan hal yang sama, bahwa Komandan Ye adalah penyelamat mereka. Mata yang tertuju pada Ye Yunfei kini dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam, seolah mereka sedang memandang sosok yang berada di atas mereka. Ketiga pasukan yang hadir bersatu dalam satu suara, meraung serempak. Suara mereka menggema tinggi, membawa semangat yang membara, seakan ingin mengukir nama Ye Yunfei di langit. Di tengah suasana yang penuh euforia itu, Ye Yunfei tetap tenang. Ia kemudian berbicara kepada penguasa kota kuno, menyampaikan bahwa ia telah memusnahkan sebagian besar pasukan asing. Namun, ia juga menegaskan bahwa sebagian kecil dari mereka telah bersembunyi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar dilakukan pelacakan untuk memastikan bahwa ancaman tersebut benar-benar hilang. Penguasa kota kuno itu menerima instruksi tersebut dengan penuh kesungguhan. Ia menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk melacak pasukan asing yang tersisa. Nada bicaranya menunjukkan komitmen yang kuat. Selanjutnya, Ye Yunfei berbicara kepada Cui Tianguo. Ia memberikan instruksi agar mulai sekarang Cui Tianguo juga membantu dalam pelacakan pasukan asing yang tersisa, serta meminta agar segera diberitahu jika membutuhkan bantuan. Cui Tianguo mengangguk dengan penuh hormat. Dalam hatinya, ia telah menganggap dirinya sebagai bawahan Ye Yunfei, sehingga perintah tersebut diterimanya tanpa ragu. Tidak lama kemudian, Xie Changkong dari Akademi Penjaga juga melangkah maju dan menyatakan bahwa Akademi Penjaga akan ikut membantu. Sikapnya menunjukkan keseriusan dan tekad yang kuat untuk berkontribusi. Penguasa kota kuno itu tertawa dengan penuh semangat. Ia menyatakan bahwa dengan kerja sama seperti ini, mereka pasti dapat melenyapkan pasukan asing yang tersisa. Tawa itu mencerminkan kelegaan yang mendalam setelah melewati krisis besar. Dengan dihancurkannya altar teleportasi ras iblis kuno, krisis di benua Tianxuan benar-benar telah teratasi. Kegembiraan menyelimuti semua orang, menciptakan suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya. Di tengah kerumunan, Wu Heishan melangkah keluar dari barisan pasukan yang dipimpin oleh Cui Tianguo. Wajahnya penuh semangat, matanya berbinar saat memandang Ye Yunfei. Ia mengungkapkan kekagumannya dengan penuh antusias, menyebut Ye Yunfei sebagai sosok yang luar biasa dan bahkan menjadi idolanya. Tak lama kemudian, Xiao Hui, Wen Zi, Long Yingning, Du Guhuan, dan Yuan Dayong juga datang mendekat, mengelilingi Ye Yunfei. Kehadiran mereka membawa suasana kehangatan di tengah euforia kemenangan. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan tingkat kultivasi mereka. Ia kemudian mengangguk, menunjukkan kepuasan atas perkembangan mereka. Pertempuran yang mereka lalui telah mengasah kemampuan mereka, memberikan aura yang lebih tajam serta mata yang dipenuhi tekad. Di antara mereka, Long Yingning menjadi sosok yang paling mengejutkan. Ia telah berhasil menembus tahap awal alam cairan mendalam. Kecepatan kultivasi ini bahkan membuat Ye Yunfei merasa terkesan. Dalam pemikirannya, hal itu memang sesuai dengan karakteristik garis keturunan prajurit, di mana pertempuran adalah cara paling efektif untuk berkembang. Di tengah percakapan itu, Xiao Hui tiba-tiba menanyakan keberadaan Nona Su.
Ia mengetahui bahwa Ye Yunfei telah pergi ke Laut Barat untuk menyelamatkannya. Ye Yunfei tersenyum, lalu menyampaikan bahwa ia akan mengeluarkannya sekarang. Ekspresi wajahnya menunjukkan kelegaan yang tidak bisa disembunyikan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa dan mengaktifkannya. Pesawat itu langsung membesar, memperlihatkan bentuk aslinya yang megah. Tanpa ragu, Ye Yunfei melesat masuk ke dalamnya. Di dalam pesawat ruang angkasa tersebut terdapat lebih dari selusin wanita, masing-masing memiliki kecantikan yang luar biasa. Keberadaan mereka menciptakan kontras yang mencolok dengan medan pertempuran di luar. Ye Yunfei segera melihat Su Qingluo di antara mereka. Selain itu, ia juga melihat Xia Feiyan. Kehadiran dua sosok itu langsung menarik perhatiannya. Saat Ye Yunfei masuk, semua wanita di dalamnya menatapnya. Reaksi mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Su Qingluo dan Xia Feiyan menunjukkan ekspresi yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yunfei benar-benar datang. Su Qingluo tersenyum, memperlihatkan keyakinannya bahwa Ye Yunfei pasti akan datang menyelamatkannya. Dalam hatinya, ia telah mempercayai hal itu sejak awal. Ye Yunfei menanggapi dengan senyuman, lalu berjalan mendekat. Ia menyampaikan bahwa ia akan menyelamatkannya, bahkan jika harus mengejarnya hingga ke ujung dunia. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei memastikan kondisi Su Qingluo. Ia menemukan bahwa selain kultivasinya yang disegel, tidak ada luka lain. Su Qingluo mengangguk dengan lembut. Meskipun kata-kata yang terucap sederhana, hubungan di antara mereka terasa sangat dalam. Di sisi lain, Xia Feiyan memperhatikan semua itu dengan tatapan yang rumit. Ia menyadari perasaan Ye Yunfei terhadap Su Qingluo begitu dalam. Dibandingkan dengan itu, ia merasa dirinya tidak memiliki tempat yang berarti. Meskipun ia aman, perasaan kehilangan tetap muncul di dalam hatinya. Ye Yunfei tetap menunjukkan sikap sopan dengan menyapa Xia Feiyan. Ia mengetahui perasaan gadis itu, namun dalam hatinya hanya ada Su Qingluo. Xia Feiyan membalas dengan tenang. Namun, perbedaan dalam cara Ye Yunfei memperlakukan mereka membuatnya semakin menyadari jarak di antara mereka. Perasaan itu semakin dalam, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Para wanita lain yang berada di dalam pesawat ruang angkasa tidak dapat menahan emosi mereka. Mengetahui bahwa mereka telah diselamatkan, mereka menangis bahagia. Setelah itu, Ye Yunfei memimpin mereka keluar dari pesawat ruang angkasa. Ia kemudian menginstruksikan Cui Tianguo untuk mengatur pengawalan bagi mereka. Xia Feiyan mendekati Ye Yunfei dan menyampaikan niatnya untuk kembali ke kota Qingxia. Sikapnya tetap anggun, meskipun ada perasaan yang tersembunyi. Ye Yunfei menjelaskan bahwa ibu dan Xiaoyu berada di Akademi Penjaga Benua Tengah. Ia menyarankan agar Xia Feiyan juga pergi ke sana dan menjadi siswa di Akademi Penjaga. Xia Feiyan terkejut mendengar hal itu. Baginya, menjadi siswa Akademi Penjaga adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ye Yunfei kemudian mengajak semua orang untuk kembali ke Zhongzhou. Setelah itu, Ye Yunfei bersama Su Qingluo, Xia Feiyan, Wu Heishan, Xiao Hui, dan rombongan Akademi Penjaga berangkat menuju Zhongzhou. Lebih dari selusin pesawat ruang angkasa tersusun rapi, melintasi langit dengan formasi yang megah. Pendeta Tao yang tertinggal segera menyusul dan berhasil naik ke salah satu pesawat ruang angkasa. Sementara itu, penguasa kota kuno dan Cui Tianguo tetap berada di Laut Barat, memimpin pasukan mereka untuk memburu sisa pasukan asing. Sehari kemudian, mereka akhirnya tiba di Akademi Penjaga. Kedatangan Ye Yunfei disambut dengan sangat meriah. Tetua He secara pribadi memimpin para siswa untuk menyambutnya di luar akademi. Bahkan Ye Tianpeng juga datang bersama anggota keluarganya. Pada hari itu, seluruh Akademi Guardian dipenuhi dengan suasana perayaan, seolah sedang merayakan sebuah festival besar. Pada saat yang sama, berita tentang Ye Yunfei yang telah menghancurkan altar teleportasi ras iblis kuno menyebar ke seluruh benua Tianxuan. Di berbagai wilayah, orang-orang larut dalam kegembiraan. Perayaan berlangsung di mana-mana, menandakan bahwa masa kelam telah berakhir dan harapan baru telah lahir kembali. Nama Ye Yunfei kini bergema di seluruh penjuru benua Tianxuan, menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain seperti arus yang tak terbendung. Setiap orang, dari kultivator hingga rakyat biasa, membicarakannya dengan nada penuh kekaguman. Di berbagai tempat, kisah tentang tindakannya menjadi bahan perbincangan utama, seolah seluruh benua sepakat bahwa sosok itu telah mengubah nasib dunia mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, di banyak daerah, beberapa orang biasa bahkan mulai membangun kuil. Di dalam kuil-kuil sederhana itu,
Potret Ye Yunfei diabadikan dengan penuh penghormatan, dan orang-orang datang untuk menyembahnya sebagai dewa. Dalam pandangan manusia fana, Ye Yunfei bukan lagi sekadar kultivator kuat, melainkan sosok yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Setelah kembali ke akademi, Ye Yunfei tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menikmati ketenaran itu. Dengan sikap tenang dan tanpa banyak bicara, ia menempatkan Su Qingluo dan Xia Feiyan di tempat yang aman. Setelah memastikan keduanya terlindungi dengan baik, ia langsung memasuki ruang rahasia, memulai meditasinya yang terpencil. Selama periode sebelumnya, Ye Yunfei telah melalui beberapa pertempuran besar yang menguras tenaga dan pikirannya. Dalam setiap pertempuran itu, ia membantai ratusan ribu tentara, menghadapi gelombang musuh yang seolah tidak ada habisnya. Tidak hanya itu, terdapat pula ribuan ahli di alam buah surga yang harus ia hadapi. Beban dari semua itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, kelelahan tetap menyelinap ke dalam tubuh dan pikirannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengasingkan diri dalam jangka waktu tertentu, memulihkan kondisi fisik dan mentalnya, serta menyesuaikan kembali keseimbangan dalam dirinya. Sementara itu, jauh di medan bintang Xuan Huang, tepatnya di alam iblis kuno, situasi yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Di sebuah istana besar yang dipenuhi energi iblis yang tebal, suasana terasa berat dan penuh tekanan. Suatu hari, seorang ahli iblis kuno bergegas masuk ke dalam istana tersebut. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang jelas, napasnya tidak teratur, seolah membawa kabar yang sangat mendesak. Ia melaporkan bahwa Pangeran Tianmo baru saja mengirimkan pesan, menyampaikan bahwa Ye Yunfei telah membunuh lebih dari 4.000 ahli di alam buah surga dalam satu pertempuran. Kabar itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang mental pasukan ras iblis kuno yang dikirim ke benua Tianxuan. Semangat mereka mulai goyah, rasa takut perlahan menyusup ke dalam barisan mereka. Di dalam istana, sesosok yang diselimuti kabut iblis tebal tiba-tiba membuka matanya. Dari balik kabut itu, dua pancaran cahaya iblis memancar keluar, menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Sosok itu, Raja Iblis Bulan, menunjukkan reaksi yang penuh ketidakpercayaan terhadap laporan tersebut. Dalam benaknya, hal seperti itu hampir mustahil terjadi. Membunuh lebih dari 4.000 ahli di alam buah surga dalam satu pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Setelah beberapa saat terdiam, Raja Iblis Bulan akhirnya berbicara dengan nada yang menunjukkan bahwa ia terpaksa mengakui sesuatu. Ia menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Ye Yunfei. Dengan cepat, ia memberikan perintah agar Pangeran Tianmo menahan diri dan tidak bertindak gegabah. Ia juga menyatakan bahwa ia akan mencari cara untuk mengirim kelompok ahli lain ke benua Tianxuan. Namun, belum lama setelah itu, kabar yang lebih buruk datang. Seorang ahli iblis kuno kembali bergegas masuk ke istana, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih panik. Ia melaporkan bahwa altar teleportasi di benua Tianxuan tampaknya mengalami kerusakan, sehingga teleportasi tidak mungkin lagi dilakukan. Mendengar hal itu, Raja Iblis Bulan langsung berdiri. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempat itu. Tak lama kemudian, ia telah tiba di depan altar teleportasi kuno. Dengan segera, ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan kondisi altar tersebut. Hasilnya membuat amarahnya memuncak. Ia menyadari bahwa altar teleportasi di sisi lain, yaitu di benua Tianxuan, telah benar-benar hancur. Para ahli iblis kuno yang datang ke lokasi itu juga merasa terkejut. Mereka menyadari bahwa kejadian ini akan membawa dampak besar bagi rencana mereka. Pada saat yang sama, di medan bintang Xuan Huang, tepatnya di bintang Tianjian, di markas besar sekte pedang surgawi, sebuah kejadian lain sedang berlangsung. Di dalam sebuah istana yang digunakan untuk menyimpan prasasti peringatan para anggota penting, terdengar seruan yang penuh kepanikan. Prasasti peringatan untuk salah satu tokoh penting telah hancur, menandakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Seorang lelaki tua kurus dan pendek segera bereaksi setelah menerima laporan tersebut. Ia melayang ke langit, berubah menjadi cahaya pedang, dan menuju alam iblis kuno. Dalam dirinya, amarah berkobar hebat, menuntut penjelasan atas kematian muridnya. Di tempat lain, di atas bintang laut biru, seorang wanita cantik berbusana istana menunjukkan ekspresi muram. Setelah mengetahui kematian seseorang yang penting baginya, ia juga bergerak menuju alam iblis kuno, membawa amarah yang tidak kalah besar. Demikian pula, dari markas sekte Xuan Ming, muncul reaksi serupa. Sosok kuat lainnya bergerak menuju tujuan yang sama, masing-masing membawa kemarahan dan tuntutan. Di berbagai sekte dan klan besar, sosok-sosok kuat melayang ke langit, menuju alam iblis kuno.
Mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu meminta penjelasan kepada Raja Iblis Aoyue. Di markas klan Wu, seorang pelayan melaporkan kepada Tuan Muda Wu bahwa Luensi dan 8 rekannya telah tewas di benua Tianshuan. Pemuda itu, dengan aura kemuliaan yang kuat, menunjukkan ketertarikan sekaligus ketidakpuasan. Ia kemudian memerintahkan agar seseorang dikirim untuk meminta penjelasan kepada Raja Iblis Bulan. Kembali di alam iblis kuno, Raja Iblis Bulan akhirnya menyimpulkan bahwa semua ini pasti berkaitan dengan Ye Yunfei. Dalam pandangannya, hanya Ye Yunfei yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan altar teleportasi tersebut. Kemarahannya mencapai puncak. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia tidak akan berhenti sampai berhasil membunuh Ye Yunfei. Namun, situasi semakin rumit ketika laporan lain datang. Sejumlah besar individu kuat dari berbagai sekte telah memasuki alam iblis kuno, secara khusus mencari Raja Iblis Aoyue. Belum sempat ia bereaksi sepenuhnya, salah satu dari mereka telah tiba dan langsung menuntut penjelasan. Kehadiran sosok-sosok kuat lainnya menyusul, membuat suasana di alam iblis kuno menjadi penuh tekanan. Raja Iblis Bulan harus menghadapi mereka semua dengan hati-hati, meskipun amarah dalam dirinya masih membara. Tak lama kemudian, kabar tentang tewasnya lebih dari 4.000 ahli di alam gua surga di benua Tianshuan menyebar ke seluruh wilayah bintang Xuan Huang. Seluruh wilayah itu dilanda kegemparan. Banyak orang tidak percaya bahwa seorang pemuda dari benua tingkat rendah mampu melakukan hal seperti itu. Bagi mereka, benua Tianshuan hanyalah dunia kecil yang tidak mungkin melahirkan sosok jenius seperti itu. Sementara itu, di benua Tianshuan, tepatnya di Akademi Pelindung di benua tengah, Ye Yunfei akhirnya keluar dari pengasingannya setelah 3 hari penuh. Begitu ia keluar, Tetua He segera memberikan penjelasan rinci mengenai situasi di benua Tianshuan selama 3 hari terakhir. Ketertiban telah kembali, dan para pejuang mulai kembali ke kampung halaman mereka untuk membangun kembali kehidupan. Di sisi lain, penguasa kota kuno masih memimpin pasukan untuk memburu sisa pasukan asing. Ye Yunfei kemudian menanyakan keberadaan Su Qingluo. Ia mendapat jawaban bahwa Su Qingluo masih dalam pengasingan untuk memulihkan diri. Ye Yunfei mengangguk, memahami bahwa ia memang membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Taois Dadi mendekatinya. Dengan sikap yang cukup langsung, ia mengingatkan Ye Yunfei tentang janji untuk membantunya memurnikan pil. Ye Yunfei segera menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa keberhasilan penyelamatan Su Qingluo tidak lepas dari bantuan Taois Dadi. Oleh karena itu, rasa baiknya terhadap Taois tersebut meningkat secara signifikan, membuatnya bersedia membantu tanpa keberatan sedikit pun. Di tengah suasana yang relatif tenang setelah berbagai peristiwa besar yang mengguncang benua Tianshuan, percakapan antara Ye Yunfei dan Master Dadi berlangsung dengan nuansa yang lebih ringan, meskipun tetap syarat makna. Master Dadi memperlihatkan ekspresi yang jelas menunjukkan kegembiraan. Dalam nada yang mengandung kepuasan, ia menilai bahwa setidaknya Ye Yunfei masih memiliki hati nurani, sebuah pengakuan yang lahir dari rasa lega dan harapan yang kembali tumbuh dalam dirinya. Setelah itu, tanpa menunda waktu, Ye Yunfei kembali memasuki ruang rahasia. Langkahnya mantap, mencerminkan tekad yang tidak tergoyahkan. Ia kemudian memasuki menara ilusi, sebuah tempat yang dipenuhi misteri dan energi khusus, dan mulai memurnikan pil dengan penuh konsentrasi. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei muncul kembali dari menara ilusi. Wajahnya tetap tenang, namun terdapat sedikit kelelahan yang tersembunyi di balik ketenangannya. Ia berjalan keluar dari ruang rahasia dengan langkah ringan namun pasti. Di luar, Taois Dadi telah menunggu dengan penuh harap. Begitu melihat Ye Yunfei muncul, ia segera menghampiri, tidak mampu menyembunyikan kegelisahan dan antisipasi yang memenuhi dirinya. Ye Yunfei mengangkat tangannya dengan gerakan sederhana, lalu menjentikkan jarinya. Sebuah botol gio kecil melayang di udara dan berhenti tepat di depan Dadi, seorang penganut Taoisme. Gerakannya halus namun penuh kendali, mencerminkan penguasaan energi yang luar biasa. Master Dadi segera mengambil botol giok itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena kelemahan, melainkan karena kegembiraan yang sulit dikendalikan. Ia dengan cepat membuka tutup botol tersebut. Begitu melihat isi di dalamnya, ekspresinya berubah drastis. Ia memastikan bahwa itu benar-benar pil pengumpul yuan dan peningkat yang. Tubuhnya gemetar hebat, seolah tidak mampu menahan lonjakan emosi yang datang secara bersamaan. Dalam dirinya, rasa lega dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa selama ini aura kematian di tubuhnya semakin kuat, bahkan tanda-tanda seperti tumbuhnya rambut mayat mulai muncul.
Semua itu adalah pertanda bahwa kondisinya semakin memburuk. Kini, dengan adanya pil pengumpul esensi dan peningkat yang, ia melihat harapan yang nyata. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera mengeluarkan sebuah pil dari botol tersebut, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Ye Yunfei memperhatikan tindakan itu dengan tenang, lalu menjelaskan kondisi tubuh Taois Dadi. Ia menyampaikan bahwa tubuh Dadi telah tersimpan sebagai mayat dalam waktu yang sangat lama, sehingga aura kematiannya sangat kuat. Meskipun pil tersebut dapat menghilangkan energi mayat, untuk benar-benar memulihkan tubuh ke kondisi puncak, dibutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun. Master Dadi mengangguk, ekspresinya menunjukkan pemahaman yang bercampur dengan sedikit ketidakberdayaan. Ia menyadari bahwa pemulihan total bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Namun, pada saat itu, Ye Yunfei tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang membuat suasana berubah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ramuan ajaib yang dapat mengembalikan tubuh Taois Dadi ke kondisi prima dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, Taois Dadi terkejut. Matanya berbinar, penuh harapan yang tiba-tiba muncul kembali. Ia segera menatap Ye Yunfei dengan penuh perhatian, ingin mengetahui lebih jauh tentang ramuan tersebut. Ye Yunfei dengan tenang menyebutkan nama pil tersebut sebagai pil jiwa salju. Nama itu terasa asing bagi Taois Dadi. Ia mengaku belum pernah mendengarnya, yang membuatnya semakin penasaran. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa sebagai seorang alkemis kelas 9, ia mengetahui banyak pil berharga yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Penjelasan itu disampaikan dengan nada santai, namun mengandung kepercayaan diri yang kuat. Mendengar hal itu, Taois Dadi segera menunjukkan antusiasme yang besar. Ia menanyakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil jiwa salju, dan menyatakan kesediaannya untuk mencarinya. Namun, Ye Yunfei tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, memandang Taois Dadi dengan tatapan yang penuh arti. Taois Dadi segera memahami maksud di balik sikap tersebut. Dengan sedikit menggertakkan giginya, ia menanyakan syarat yang diinginkan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyampaikan bahwa syaratnya sama seperti sebelumnya, ketika Taois Dadi memintanya untuk memurnikan pil pengumpul Yuan dan peningkat yang. Ia mengingatkan tentang bantuan yang pernah diberikan Taois Dadi, mulai dari membimbingnya dalam geomansi hingga membawa dirinya ke tanah para dewa yang jatuh. Setelah mendengar itu, Taois Dadi sempat menunjukkan kemarahan, namun pada akhirnya ia mengangguk dengan pasrah. Ia menyadari bahwa permintaan tersebut tidak bisa dihindari. Ye Yunfei kemudian meminta agar Taois Dadi terlebih dahulu memberitahunya lokasi markas besar makam neter surgawi di benua surgawi yang mendalam. Tanpa banyak bicara, Taois Dadi menunjuk dengan jarinya dan mengirimkan pesan melalui kekuatan jiwa kepada Ye Yunfei. Setelah menerima informasi tersebut, Ye Yunfei menunjukkan ekspresi dingin. Dalam hatinya, ia telah memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan makam Tianyo, yang selama ini telah berulang kali mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Taois Dadi kemudian kembali menanyakan kapan Ye Yunfei akan membantunya memurnikan pil jiwa salju, dengan nada yang menunjukkan kekhawatiran agar janji tersebut tidak diingkari. Ye Yunfei menjawab dengan tenang bahwa tidak perlu terburu-buru. Ia menjelaskan bahwa pil tersebut hanya akan efektif setelah Taois Dadi menghabiskan seluruh pil pengumpul esensi dan peningkat yang dan menghilangkan energi mayat dari tubuhnya. Taois Dadi akhirnya menerima penjelasan itu. Setengah hari kemudian, di Zhongzhou, di sebuah wilayah terpencil yang jarang dikunjungi manusia, suasana yang sunyi tiba-tiba berubah. Dari cakrawala yang jauh, sebuah sosok melesat dengan cepat dan berhenti di atas suatu titik di tanah. Sosok itu adalah Ye Yunfei. Ia memandang ke bawah dengan tatapan tajam. Dalam pikirannya, ia merasa tidak menyangka bahwa makam Tianyo yang terkenal memilih lokasi terpencil seperti ini sebagai markas besar mereka. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei langsung bertindak. Ia mengangkat kaki kanannya, lalu menghentakkannya ke arah tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Kaki itu membesar dengan cepat, berubah menjadi kaki raksasa yang tampak seperti pilar penyangga langit. Kekuatan fisik yang mengalir dari tubuhnya meresap ke dalam bumi, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Retakan mulai muncul, menyebar dengan cepat. Ye Yunfei terus menghentakkan kakinya berulang kali. Setiap hentakan memperbesar kerusakan yang ada, menciptakan kawah-kawah besar di permukaan tanah. Dalam waktu singkat, terbentuklah sebuah retakan besar yang sangat panjang, lebar, dan dalam. Di dasar retakan itu, sebuah istana bawah tanah akhirnya terungkap. Istana tersebut adalah markas besar makam neter surgawi. Orang-orang di dalamnya segera menyadari gangguan yang terjadi. Satu demi satu, sosok berpakaian hitam bergegas keluar,
melayang ke udara. Mereka semua adalah pembunuh bayaran, masing-masing memancarkan aura yang dingin dan mematikan. Ye Yunfei tidak memberi mereka kesempatan. Dengan ekspresi dingin, ia langsung menyerang. Kaki raksasa itu kembali turun, menghantam para pembunuh yang baru saja keluar. Kekuatan yang dibawanya terlalu besar untuk ditahan. Para pembunuh itu tidak mampu bertahan. Begitu terkena sedikit saja, tubuh mereka langsung hancur. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin pembunuh telah kehilangan nyawa. Di dalam istana bawah tanah, jauh di bagian terdalam, seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk bersila di tengah aula besar. Di sekelilingnya, puluhan ahli alam gua surga duduk dengan ekspresi serius. Mereka sedang membahas situasi yang semakin memburuk. Kehancuran altar teleportasi membuat mereka terjebak di benua Tianxuan, tanpa jalan untuk kembali. Kekhawatiran terlihat jelas di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa Ye Yunfei tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Pemilik makam akhirnya berbicara, menyarankan agar mereka untuk sementara waktu bersembunyi dan menunggu solusi dari markas besar. Semua orang menyetujui usulan tersebut, meskipun mereka tahu bahwa itu hanya solusi sementara. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, seluruh istana bawah tanah mulai berguncang hebat. Pemilik makam dan para ahli segera berdiri, perasaan tidak enak muncul dalam hati mereka. Tanpa ragu, mereka bergerak keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka keluar, mereka langsung melihat sosok Ye Yunfei. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei telah merasakan bahwa di dalam istana tersebut terdapat ribuan pembunuh, termasuk lebih dari 100 ahli alam gua surga. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, menyadari betapa kuatnya organisasi tersebut. Namun, dalam pandangannya, semua itu tidak lagi penting. Tatapannya berubah menjadi dingin, dipenuhi niat membunuh yang kuat. Mulai saat ini, makam Nether Surgawi tidak akan pernah ada lagi di benua surgawi yang mendalam. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.